Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang aturan pembagian harta pasca perceraian dan nafkah anak pasca kedua orang tuanya bercerai di beberapa negara Islam. Di beberapa negara Islam tersebut diantaranya adalah Pakistan, Turki, Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Oke, masuk ke negara Pakistan. Pembagian harta pasca perceraian di Pakistan diatur oleh Muslim Family Laws Ordinance atau MFLO tahun 1961 dan Undang-Undang Perkawinan Muslim Pakistan 2013. Harta bersama dibagi secara profesional berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan. Istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta suami jika tidak memiliki anak dan 1/4 jika memiliki anak. Selain itu, istri juga berhak atas mahar atau mas kawin, nafkah selama iddah 3 bulan dan tempat tinggal. Anak laki-laki berhak mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, dan anak yatim berhak mendapatkan bagian dari harta ayahnya. Pembagian harta meliputi tanah, bangunan, barang bergerak, uang tunai, saham, investasi, dan bisnis. Nafkah anak diatur oleh Muslim Family Laws Ordinance atau MFLO 1961 dan Undang-Undang Perkawinan Muslim Pakistan tahun 2013. Masuk ke negara yang kedua yaitu negara Turki. Pembagian harta pasca perceraian di Turki diatur melalui beberapa undang-undang. Undang-undang tertua meliputi Undang-Undang Keluarga Ottoman atau Ottoman Family Law 1917, Undang-Undang Perkawinan Turki Nomor 743 Tahun 1926, Undang-Undang Perdata Turki Nomor 818 Tahun 1926, dan Undang-Undang Perkawinan Turki Nomor 565 Tahun 1929. Pembagian harta diatur dalam Turkish Civil Code atau TCK nomor 4721 tahun 2001 pasal 219 sampai 240. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan profesional. Harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi secara setara. Istri berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Nafkah selama 1-2 tahun, tempat tinggal dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Nafkah anak pasca cerai di Turki diatur oleh undang-undang yang bernama Turkish Civil Code nomor 4721 pasal 183. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayar oleh orang tua yang bersangkutan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Masuk ke negara yang ketiga, yaitu negara Indonesia. Pembagian harta pasca perceraian di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata Nomor 23 Tahun 1847 dan Komplikasi Hukum Islam atau KHI tahun 1991. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan profesional dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan. Harta yang dibagi meliputi harta bersama, harta perolehan selama perkawinan, dan harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Sementara itu, harta milik pribadi sebelum perkawinan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan, dan harta yang diperoleh dari hibah atau wasiat tidak masuk dalam pembagian. Proses pembagian harta dapat dilakukan secara musyawarah atau melalui pengadilan jika tidak mencapai kesepakatan. Pengadilan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan. Pembagian harta dilakukan setelah perceraian, namun jangka waktu pembagian harta tidak ditentukan secara spesifik. Nafkah anak pasca perceraian di Indonesia yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, nafkah pasca cerai ini juga diatur di dalam Komplikasi Hukum Islam dan HIR atau Horizon Enlarged Regime. Selanjutnya, kita masuk ke negara yang keempat, yaitu negara Malaysia. Nikmat pembahagian harta atau negeri-negeri Melayu bersekutu
1955 atau Section 3-6, Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1976 Bab 3, Undang-Undang Harta Bersama 1976 Section 2-5, Akta Pembagian Harta 1984 Section 3-6, dan Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Section 61-65. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan profesional dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan. Harta perolehan selama perkawinan dibagi secara setara, sedangkan harta milik pribadi sebelum perkawinan tidak termasuk dalam pembagian. Proses pembagian harta dilakukan secara musyawarah atau melalui pengadilan. Nafkah anak pasca cerai di Malaysia diatur dalam Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutu 1984 Section 81, 82, 83, 84, dan 85. Pasal 81 ayat 1, kewajiban ayah memberikan nafkah anak. Pasal 81 ayat 2, kewajiban ibu memberikan nafkah anak jika ayah tidak mampu. Pasal 82, cara pembayaran nafkah. Pasal 83, pengadilan menentukan jumlah nafkah. Pasal 84, pengawasan pelaksanaan nafkah. Pasal 85, sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. Negara kelima yaitu Brunei. Pembagian harta pasca perceraian di Brunei diatur oleh Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Kapital 165/2013, Syariah Court Act atau Kapital 184/1955, dan Syariah Penal Code Order 2013. Undang-undang ini menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta. Harta bersama dibagi secara adil dan profesional berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan. Harta perolehan selama perkawinan dibagi secara setara, sedangkan harta milik pribadi sebelum perkawinan tidak termasuk dalam pembagian. Pembagian harta dilakukan secara musyawarah atau melalui pengadilan. Pembagian harta ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jangka waktu perkawinan, kontribusi masing-masing pasangan, kontribusi ekonomi dan sosial, kepentingan anak-anak, dan jumlah harta yang dimiliki. Proses pembagian harta dimulai dengan musyawarah antara pasangan. Jika tidak ada kesepakatan, maka pengajuan pemohonan ke pengadilan dilakukan. Hakim akan menentukan pembagian harta dan memastikan keadilan dan kesetaraan. Nafkah anak pasca cerai di Brunei diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei atau Family Law Act Chapter 217 pada pasal 100 dan 102. Pasal 100 mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut terus berlangsung hingga anak mencapai usia 18 tahun atau hingga mampu membiayai dirinya sendiri jika sudah dewasa. Pasal 102, ayah wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan finansial. Jika ayah tidak mampu memberikan nafkah, maka ibu juga dapat dikenakan kewajiban untuk memberikan nafkah, tergantung pada keputusan pengadilan. Masuk ke negara yang keenam, yaitu negara Mesir. Pembagian harta pasca perceraian di Mesir diatur oleh Undang-Undang Keluarga Nomor 25 Tahun 1920 atau Kanun Al-Usyar, Undang-Undang Hukum Sipil Nomor 131 Tahun 1948 atau Kanun Al-Madani, dan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Nomor 1 Tahun 2000 atau Kanun Al-Zawaji wa Al-Talaq. Harta bersama dibagi secara adil dan profesional berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan. Jenis harta yang dibagikan meliputi properti, uang dan deposito, saham dan obligasi, kendaraan dan hak-hak properti. Proses pembagian harta dimulai dengan musyawarah antara pasangan, kemudian pengajuan permohonan ke pengadilan dan penunjukan hakim untuk menentukan pembagian harta. Pengadilan berperan mengawasi proses pembagian harta, menentukan pembagian harta jika tidak ada kesepakatan dan memastikan keadilan dan kesetaraan. Baik istri maupun suami memiliki hak atas harta bersama, nafkah anak-anak, kompensasi perceraian atau hulu, dan harta yang diberikan selama perkawinan. Nafkah anak-anak
pasca cerai di Mesir diatur oleh Undang-Undang Keluarga Mesir atau Law Nomor 25 of 1929 pada pasal 18. Pasal 18 mengatur bahwa setelah perceraian, anak-anak yang masih di bawah usia tertentu berhak menerima nafkah dari ayah mereka. Hak ini diberlakukan hingga anak mencapai usia tertentu, biasanya hingga usia 15 tahun, tergantung pada jenis kelamin dan keadaan anak. Yang ketujuh, ada negara Aljazair. Pembagian harta pasca perceraian di Aljazair diatur oleh 1. Undang-Undang Keluarga Nomor 84-11 Tahun 1984 atau Kanun Al-Usra. Pembagian harta dilakukan secara musyawarah atau melalui pengadilan. Jika tidak ada kesepakatan, hakim akan menentukan pembagian harta berdasarkan kriteria seperti 1. Jangka waktu perkawinan, 2. Kontribusi masing-masing pasangan, 3. Kondisi ekonomi dan sosial, 4. Kepentingan anak-anak. Nafkah anak pasca cerai di Aljazair diatur oleh Undang-Undang Keluarga Aljazair Nomor 84-11 1984, Pasal 87, 88, dan 90. Pasal 87. Pertama, ayah wajib memberikan nafkah anak. Kedua, nafkah mencakup kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, kewajiban ini berlaku hingga anak berusia 18 tahun atau menikah. Pasal 88. Pertama, ibu wajib memberikan nafkah anak jika ayah tidak mampu. Dua, ibu harus membuktikan ketidakmampuan ayah. Tiga, pengadilan menentukan jumlah nafkah ibu. Pasal 90. 1. Jumlah nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. 2. Pengadilan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Kemudian diatur juga di dalam Kode Keluarga Aljazair 2015 pada pasal 46, 47, 51, 52, dan 55. Pasal 46. Definisi nafkah anak meliputi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pasal 47. Hak anak untuk mendapatkan nafkah sampai usia 18 tahun atau menikah. Pasal 51. Jumlah nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan anak. Pasal 52. Pengadilan menentukan jumlah nafkah berdasarkan bukti-bukti. Pasal 55. Sanksi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah seperti denda atau pidana penjara. Yang ke-8 yaitu negara Tunisia. Pembagian harta pasca perceraian di Tunisia diatur oleh Undang-Undang Keluarga Nomor 57 Tahun 1956 atau Code du Statut Personnel, Undang-Undang Hukum Sipil Tunisia Nomor 1 Tahun 1957. Code des Obligations et des Contrats dan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Nomor 7 Tahun 1957. Law relative au marriage et au divorce. Harta bersama dibagi secara setara berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan. Proses pembagian harta dimulai dengan musyawarah antara pasangan, kemudian pengajuan permohonan ke pengadilan dan penunjukan hakim untuk menentukan pembagian harta baik istri maupun suami memiliki hak atas harta bersama, nafkah anak-anak, kompensasi, perceraian atau mahar, dan harta yang diberikan selama perkawinan. Pengadilan berperan mengawasi proses pembagian harta, menentukan pembagian harta jika tidak ada kesepakatan dan memastikan keadilan dan kesetaraan. Di Tunisia, aturan tentang nafkah anak pasca cerai diatur oleh Kode Status Pribadi, Code du Statut Personnel (CSP). Dasar hukum yang digunakan pasal 37 hingga pasal 54 dari Kode Status Pribadi mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak termasuk pasca perceraian.
Undang-undang menegaskan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan anak mereka, meskipun terjadi perceraian. Masuk ke negara yang terakhir yaitu yang ke-9, yaitu negara Maroko. Pembagian harta pasca perceraian di Maroko diatur oleh Undang-Undang Keluarga atau Mudawwanah al-Usra tahun 2004 dan Kode Sipil Maroko. Harta bersama dibagi secara adil dan profesional berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan. Harta perolehan selama perkawinan dibagi secara setara, sedangkan harta milik pribadi sebelum perkawinan tidak termasuk. Kriteria pembagian harta meliputi jangka waktu perkawinan, kontribusi masing-masing pasangan, kondisi ekonomi dan sosial, kepentingan anak dan jumlah harta yang dimiliki. Pembagian harta dilakukan secara musyawarah atau melalui pengadilan. Di Maroko, aturan tentang nafkah anak pasca cerai diatur dalam Mudawwanah al-Usra atau Kode Keluarga Maroko. Nafkah anak diatur dalam bab 4 dari Mudawwanah al-Usra, khususnya pasal 187 hingga 197. Hukum ini menegaskan tanggung jawab orang tua untuk menjamin kebutuhan anak-anak mereka setelah perceraian. Jika anak masih melanjutkan pendidikan, nafkah dapat diperpanjang. Ayah memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada anak-anak setelah perceraian. Jika ayah tidak mampu, tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarga besar seperti kakek dari pihak ayah sesuai ketentuan pengadilan. Oke guys, sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.